Haleluya, salam kemenangan iman. Kembali lagi bersama dengan saya Rio Pasaribu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, di kesempatan yang baik ini saya akan sharing firman Tuhan, yaitu dengan judul yaitu kuasa ilahi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu merindukan kuasa ilahi. Saudaraku yang dikasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus, ya, di mana kita tahu firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwasannya Yesus Kristus itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam nama Yesus kita bisa melihat dan bisa kita baca di Alkitab bagaimana Tuhan telah menyatakan kuasanya. Tuhan telah menyatakan mujizatnya ketika dia menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ada begitu banyak kuasa ilahi terjadi, ada begitu banyak mujizat terjadi ketika orang Israel dituntun keluar dari tanah Mesir. Saya ceritakan salah satu contoh bagaimana ketika mereka orang Israel mau melewati Laut Tebrau yang sangat begitu dalam, yang sangat begitu luas. Tetapi saudaraku, yang mungkin menurut orang Israel sangat sukar, sangat sulit mereka untuk melewati Laut Tebrau tersebut. Tapi bagi Tuhan itu bukanlah sukar, bagi Tuhan itu bukanlah sulit. Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Lewat tongkat yang ada di tangan Musa, Tuhan menuntun orang Israel. Dan lewat tongkat itu juga kuasa ilahi terjadi. Ketika Musa memukul tongkatnya ke laut, dan laut itu terbelah dua, sehingga orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah lautan. Bagaimana di tengah-tengahnya adalah sudah menjadi darat. Itu adalah suatu kuasa ilahi. Itu adalah suatu mujizat yang terjadi, yang Tuhan perbuat ketika zaman orang Israel pada waktu itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita telah mendengar tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana orang Israel yang dituntun dengan selamat oleh pertolongan Tuhan. Saudaraku, kita juga baru-baru ini, ya, telah dituntun Tuhan, telah dipimpin Tuhan. Bagaimana kita sudah melewati banyak hal. Bagaimana COVID yang sudah berapa tahun lamanya telah kita lewati. Kita bersyukur kepada Tuhan kita masih hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah melindungi kita dari roh maut, dari roh kematian, dari sakit penyakit kelemahan, dari virus-virus tersebut, sehingga kita masih sehat, sehingga kita masih hidup, sehingga kita masih bisa bernapas sehingga pada hari ini. Itu semua karena kuasa ilahi. Itu semuanya karena mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sekarang ini mari kita merindukan kuasa ilahi. Saya mengajak kita semua, mari merindukan kuasa ilahi, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan supaya terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, di zaman-zaman sekarang ini yang begitu canggihnya, ya, kehidupan, yang begitu canggihnya, begitu modernnya alat-alat zaman sekarang, ada banyak orang sudah lupa tentang kuasa ilahi. Ada banyak orang tidak merindukan lagi kuasa ilahi. Bagaimana mereka menganggap mereka adalah sudah hebat, mereka menganggap mereka sudah bisa, mereka menganggap mereka sudah lebih hebat. Seperti pada waktu itu zaman Babel, bagaimana orang-orang Babel merasa mereka itu sudah hebat, mereka itu sudah pintar, mereka sombong. Sehingga apa yang terjadi? Saudaraku, Tuhan pun menghancurkan Babel pada waktu itu, supaya tidak ada seorang pun yang bisa meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di Alkitab ada seorang, ya, yang rendah hati. Bagaimana dalam Markus 5 ayat 25 diceritakan ada seorang yang sakit. Dia sudah sakit pendarahan 12 tahun lamanya sakit. Dia sudah berobat kemana-mana, saudaraku. Dia sudah berobat ke dokter, saudaraku, tapi tidak ada perubahan. Dia merasa, dia melihat, saudaraku, penyakitnya sudah kronis, penyakitnya, saudaraku, sudah hopeless, tidak ada harapan lagi baginya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah semua kecanggihan, di tengah-tengah semua, ya, mungkin pada waktu banyak alat yang mungkin bisa menolong dia, tapi dia
saudaraku, merasa itu semua tidak bisa menolongnya, lalu dengan rendah hati dia datang kepada Tuhan. Dia berkata dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Itu yang dikatakan oleh seorang pendarahan yang sudah 12 tahun lamanya pendarahan yang sakit ini. Dia rendah hati, saudaraku. Bagaimana kita tahu, saudaraku, pada waktu zaman Israel pada waktu itu, kalau orang-orang yang sakit sudah pendarahan, mereka itu adalah dikucilkan. Mereka itu, saudaraku, tidak bisa dikeluarkan. Mereka harus dikurung, saudaraku, karena mereka dianggap najis. Tapi ketika dia melihat ada Yesus di depan, ada Yesus, saudaraku, dikerumuni orang banyak, dia datang berkata dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di sini kita melihat dia sangat merindukan kuasa ilahi. Dia sangat merindukan mujizat Tuhan. Dia sangat merindukan supaya tangan Tuhan menjamah dia untuk menyembuhkan dia. Adakah kita seperti seorang pendarahan ini? Dan apa yang terjadi ketika dia mendekati Yesus, dia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga lenyaplah penyakit dari dalam tubuhnya. Dan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Jadi jelas, saudaraku, lewat firman Tuhan ini kita diajari, ketika kita merindukan kuasa Tuhan, kita merindukan kuasa ilahi, kita merindukan kesembuhan dari Tuhan, dan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan merindukan kuasanya itu, maka, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus berkorban, kita harus bergerak, kita harus, saudaraku yang dikasih, melakukan apa yang menjadi bagian kita, sehingga apa yang terjadi, maka akan ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Dan seperti dia menyembuhkan, seperti kuasa ilahi terjadi kepada seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, saya yakin percaya, maka kuasa ilahi yang saudara rindukan, yang kita rindukan, mujizat Tuhan yang kita rindukan, akan datang dari Tuhan menjamah kita. Dan kuasa itu akan datang menyembuhkan kita, membebaskan kita. Apakah kita sakit, maka kuasa ilahi itu akan datang untuk menyembuhkan kita. Apakah kita sedang terbeban berat, maka kuasa ilahi ini akan datang, saudaraku, untuk mengulurkan tangannya untuk memberikan kita kekuatan. Apakah kita saat ini punya masalah tentang ekonomi keuangan, ketika kita merindukan kuasa Tuhan, kita datang selalu kepada Tuhan, maka kuasa ilahi itu akan terjadi kepada kita, sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, apa yang tak ada menjadi ada, itu akan jadi bagi kita. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, mari merindukan kuasa ilahi. Di zaman-zaman sekarang ini, jangan pakai logika, jangan pakai pikiran, jangan pakai kekuatan, tetapi mari rindukan kuasa ilahi. Datang kepada Tuhan, seperti Alkitab menuliskan, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena roh. Roh Tuhan. Biarlah kita mengandalkan roh Tuhan, biarlah kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan saya percaya di akhir hidup kita dan di selanjutnya, kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Inilah firman Tuhan dari saya, Rio Pasaribu. Biarlah lewat firman Tuhan kita diberkati. Shalom bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. God bless.